Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita saat ini diambil dari kitab Amsal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Indah sekali firman ini. Adalah inti kehidupan itu adalah bahagia. Bahagia berarti semua disyukuri dengan baik. Oleh karena itu tema yang kita ambil pada saat ini adalah disertai takut akan Tuhan. Seberapapun milik kita, itu yang terpenting. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca, merenungkan nas yang singkat ini bukan berarti bahwa memiliki harta, memiliki barang yang banyak itu tidak penting. Menjadi kaya itu juga penting. Karena Tuhan menyediakan banyak kekayaan diciptakan untuk kita. Kita perlu memiliki banyak, kita perlu merasakan, menikmati. Namun yang perlu kita renungkan adalah apakah harta dan kekayaan itu kita terima, kita pelihara, kita olah dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar dan moto hidup seorang Kristen. Seseorang bercerita saat ia harus membuat sebuah keputusan penting. Ia akan membuat keputusan di mana dia dituntut, diuntungkan memperoleh sebagai hasil keputusannya. Namun pada akhirnya ia memilih untuk memutuskan di mana dia tidak diuntungkan. Dia tahu bahwa keputusannya itu berpihak kepada kepatutan dan kebenaran serta tidak berpihak kepada kepatutan dan kebenaran serta kepentingan umum. Itu bertentangan. Setelah ditanya mengapa ia putuskan hal demikian, dia jawab dengan mengutip nas kita, Amsal 15 ayat 16 ini. Rupanya ayat ini begitu kuat mempengaruhi dirinya sehingga ia merasa damai walau tidak memperoleh banyak harta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Orang menganggap bahwa keputusannya adalah bodoh karena tidak menggunakan kesempatan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi dengan tegas ia berkata, lebih baik saya tidak mempunyai banyak kekayaan dan harta daripada saya nanti merasa cemas. Sedikit barang tapi hati damai itu jauh lebih baik daripada banyak harta tapi kita menjadi cemas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini siapa yang tidak mau memiliki hidup yang nyaman? Semua kita merindukannya. Hidup penuh berkat, hidup penuh ketenangan, hidup penuh kedamaian, kenyamanan, dan serba berkecukupan. Itulah cita-cita dari setiap orang. Sehingga dengan segala upaya dan doa-doanya selalu menginginkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Banyak orang yang beranggapan kebahagiaan dan kenyamanan hidup
terletak pada harta yang melimpah dan kemewahan. Oleh karena itu banyak orang melakukan segala cara untuk meraih harta dan kemewahan. Tetapi pada kenyataannya, kenyamanan hidup itu sesungguhnya bukan terletak pada harta yang banyak, tetapi terletak di dalam diri kita sendiri, bukan pada hartanya, tapi dalam diri kita sendiri. Salomo mengatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Pengajaran akan materi dan kesuksesan tanpa kita sadari dapat mengikis kedamaian hidup kita. Tidak heran kita selalu merasa kurang dalam meraih pencapaian hidup. Rasa cemas dan takut serta khawatir perlahan-lahan mengalahkan kedamaian di hati kita. Kita mulai khawatir saat hasil pekerjaan kita tidak memenuhi ekspektasi kita dan standar kesuksesan dunia. Kita takut direndahkan, takut menjadi miskin, dan takut ditolak oleh dunia. Sahabat rohani yang baik hati, apa kunci agar kita dapat memiliki kedamaian dan kenyamanan dalam hidup ini? Pertama, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan akan membawa Anda kepada kedamaian hati. Takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk menjadi bijak dalam melihat dan menilai segala hal, termasuk dalam memaknai harta dan kekayaan. Rasa takut akan Tuhan membuat kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Hidup demikian membuat kita mengalami ketenangan serta kedamaian. Sebab kita tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan melihat kita dan membimbing perjalanan hidup kita. Seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan dasar inilah penulis Amsal berkata, asalkan kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka sedikit barang atau sedikit harta pun kita masih dapat hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Kunci kedua yang harus kita miliki dalam hidup agar dapat berada dalam keadaan damai dan kenyamanan adalah hidup dalam kasih. Di Amsal 15:17 ini dikatakan, sayur pahit yang diberikan atau dimasak dengan kasih jauh lebih nikmat daripada daging lembu tambun yang diberikan dalam kebencian. Hal ini mengingatkan kita bahwa bukan apa yang kita makan atau apa yang kita pegang, kita lakukan membuat kita nyaman. Namun dengan siapa dan bagaimana kita memakan atau melakukan sesuatu. Kasih adalah sebuah bumbu ajaib bagi hidup kita agar terasa nyaman dan damai. Bisa kita bayangkan bila sebuah keluarga yang hidup mewah dan makan serba enak, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Setiap saat bertengkar, saling membenci, dan lain sebagainya. Apakah keluarga tersebut akan menikmati hidup dan kekayaannya? Bukankah yang terjadi sebaliknya? Sebuah keluarga yang sekalipun sederhana, bahkan mungkin hanya dengan sayur pahit makanannya, tetapi hidup dalam kasih dan saling mendukung dan saling memperhatikan, maka sayur pahit sekalipun akan terasa sangat nikmat. Inilah ajaibnya cinta kasih, sebuah kata sederhana yang bila dipraktekkan akan membawa pada kenyamanan dan kedamaian hidup. Kenyamanan dan kedamaian yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Mari belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan apapun yang kita punya, dan hidup dalam cinta kasih sehingga kita dapat menikmati anugerah Tuhan setiap hari bahkan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang sangat menyenangkan. Lebih baik memiliki harta yang sedikit, disertai rasa takut akan Tuhan, daripada harta yang banyak, tetapi disertai kecemasan. Ini adalah peringatan dan pandangan yang sangat-sangat indah.
Terkadang kami merasa cemas dan takut karena tidak memiliki banyak hal. Oleh karena itu tiap hari kami gelisah dan bahkan tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kami sering bersungut-sungut atas apa yang belum Tuhan berikan kepada kami. Rasa cemas yang berlebihan seperti itu membawa kami kepada perasaan yang tidak nyaman, tidak damai. Terima kasih Tuhan atas peringatan akan firman-Mu. Biarlah kami semua memandang bahwa harta banyak ataupun sedikit, semuanya harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kami punya akan membawa kedamaian di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami juga bekerja, mencari dan menemukan berkat-berkat-Mu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami tidak terjatuh ke dalam cobaan dan perangkap melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bimbinglah kami beserta keluarga dan anak-anak kami untuk selalu takut akan Tuhan, baik ada atau tidak ada pun yang kami dapatkan atau yang kami peroleh. Karena semua tergantung pada kebaikan Tuhan saja. Biarlah cinta kasih Tuhan menjadi pedoman hidup kami untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya akan menjadi indah. Dan berkatilah hidup kami untuk selalu mencintai sebagaimana Tuhan mengajarkan, karena kasih adalah perwujudan dari cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.